luar biasa dari Student Union Music Dancing and Singing Club dari mahasiswa UIC. Buat Bapak Ibu semuanya hadirin, silakan untuk tepuk tangan, luar biasa ya kreativitasnya. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan inspirasi, kemudian harapan, testimoni dari para insan cita semuanya. Saya akan kembali menyapa. Di sini ada Ibu Profesor Aida Fitalaya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bapak Dr. Ami Ahumani juga sudah hadir. Ada Sekjen Majelis Nasional Kahmi Bapak Manibang Kahadiadi juga sudah hadir. Ada Bapak Ismet Jafar sebenarnya yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita, out frame ya, tapi tadi sudah aktif gitu ya langsung di kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Baiklah, langsung saja insan cita semua, seperti dari tadi ya yang disampaikan oleh Pak Korpres kita bahwa UIC ini lahir dari rahim Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, di mana di sana banyak sekali tokoh-tokoh bangsa yang turut mendukung gitu ya, dari secara materi maupun non materi, dari guru besar kami dan sebagainya, yang dari awal atau dari sejak dulu bercita-cita untuk membangun perguruan tinggi atau kampus, dan salah satunya kampus digital ini. Nah, hadirin semuanya, insan cita, para instagramable, kami mohon untuk hari ini post instastory di masing-masing gitu ya, dengan memberikan hashtag halal bihalal UIC, kemudian di tag ke UIC official, nanti akan kita repost. Boleh juga dengan para insan cita kita yang lainnya yang hari ini akan memberikan kita inspirasi dan sebagainya. Langsung saja selanjutnya kita akan mendengarkan insan cita speech dari Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional Kahmi yang juga saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Mahfud MD. Mohon izin, Prof. Masih. Terutama Rektor Universitas Islam Cita, Profesor Laude Kamaluddin, kemudian ada Bang Akbar Tanjung, tadi ada Mas Doli Kurnia, ada Bu Siti Zukro, ada Pak Rafiq Karsidi, dan lain-lain yang tidak saya sebut satu-satu. Saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri, halal bihalal, mohon maaf lahir dan batin, dan sesuai dengan topik ini, kalau yang dikirim ke saya menegakkan demokrasi di era digital untuk keadilan dan kesejahteraan. Kalau yang tertulis di sana membangun peradaban di era digital untuk keadilan dan kesejahteraan bangsa. Ya udah, anggap sama aja, yang penting ada digitalnya. Cuma saya ingin menyampaikan digital itu mempunyai beberapa aspek ya. Pertama, dari aspek teknologi itu adalah kemajuan yang luar biasa, di mana semua sekarang ini serba diatur oleh digital, dan itu perlu keahlian khusus. Lalu digital sebagai aspek sosial, kemasyarakatan, dan politik, itu keahliannya beda lagi yang dituntut. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sebut UIC ini sebagai universitas digital, harus menguasai dua hal. Tidak bisa menguasai tentang bagaimana peran teknologi digital di era sekarang ini, tetapi tidak menguasai teknologinya. Gitu. Ada menguasai teknologinya, tapi tidak menguasai sosial politiknya. Nah, untuk itu sebagai mumpung ini Idul Fitri, mari kita kembali posisikan universitas digital ini yang menguasai dua hal itu, gitu. Jangan sampai namanya universitas digital tapi digitalnya tidak bagus. Kalau pidato putus-putus, jadi suara sedang pidato hilang, lalu ada orang ngantar mic dan sebagainya, itu tidak era digital yang canggih. Itu di tingkat humas kantor-kantor aja gitu udah bisa begitu, lebih bagus dari itu.
Jadi kalau saya sudah beberapa kali ikut rapat ini Universitas Digital, tapi teknologi digitalnya masih sangat manualistik gitu ya. Nah, ini koreksi kita aja. Yang kedua, dari aspek sosialnya, saudara, digital ini sekarang sudah mulai ya bagus untuk industri keempat, bagus ya. Tetapi memang ada negatifnya juga. Apa negatifnya itu? Misalnya sekarang itu apa terjadi apa yang disebut digital dictatorship. Digital dictatorship itu kediktatoran digital yang kemudian menggunakan cara-cara yang disebut post-truth, kesewenang-wenangan digital, tapi kemudian menggunakan cara-cara post-truth. Post-truth itu ya memaksakan kebenaran meskipun salah lalu dipaksakan melalui digital, dibuat narasi yang berbelok, dibuat potong nasi lalu disiarkan berkali-kali sampai orang percaya bahwa yang salah itu benar gitu. Nah, universitas kita harus menanamkan moralitas ya sejak dini bahwa ini tidak akan menjadikan digital dan kejanggihan IT dan akan mendidik para mahasiswa untuk tidak menggunakan itu dalam rangka semacam pembuatan hoax yang menyebabkan digital dictatorship dan sebagainya. Nah, itu yang penting sehingga demokrasi kita itu berkembang nanti secara sehat dan bagus tanpa dirusak oleh digital ini. Sehingga kalau disebutkan bahwa untuk keadilan dan kesejahteraan, karena demokrasi itu kan untuk rakyat. Oleh sebab itu digital dalam rangka ikut membangun demokrasi itu harus menghindari cara-cara hoax, post-truth, dan harus menyeragamkan tujuan negara di dalam melangkah, yaitu membangun keadilan dan kesejahteraan. Itu aja sebenarnya yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari speech pendek ini. Sekian, terima kasih. Selamat beridul fitri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KHMI yang juga saat ini menjabat sebagai Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan insan cita speech yang luar biasa dari Bapak kita semua. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyapa kembali Bapak Ibu yang sudah hadir dari founding members UIC. Selamat datang Profesor Didik Suharjito, kemudian Bapak Dr. Andes Rambon Sumardi AKMSI, selamat datang. Kemudian ada Bapak Dr. Taifikur Rahman, kemudian ada Profesor Dr. Ahmad Rafiki. Selamat datang Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan hadir dalam acara Halal Bihalal UIC yang pertama. Dan sekali lagi kami mohon kepada seluruh audiens untuk melihat antusiasme gitu ya pada acara hari ini untuk mengaktifkan kameranya, dan yang tidak bisa mungkin ikut hadir dalam Zoom ini kami persilakan untuk mengikuti di YouTube official UIC official. Langsung saja kita akan dengarkan insan cita speech dari Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional KHMI, Bapak Dr. Insinyur Haji Akbar Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka Halal Bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Universitas Insan Cita Indonesia atau UIC, yang merupakan satu universitas baru yang menjadi kebanggaan kita dan sekaligus juga menjadi harapan kita dalam rangka untuk menunjukkan cita-cita atau tujuan organisasi kita, HMI dan kami, khususnya terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT dalam konteks kita bangsa Indonesia, yang tidak lain tentu adalah berdasarkan Pancasila. Itulah yang menjadi tujuan organisasi yang kita emban, yang tidak adalah sekarang ini kami yang diawali tentu dengan HMI. Kemudian selanjutnya Bapak Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional kami, perkenalkan saya juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tema Halal Bihalal UIC kali ini adalah membangun peradaban di era digital untuk keadilan dan kesejahteraan bangsa. Tema ini sangat relevan di tengah perkembangan era digital dewasa ini dalam kehidupan kita, dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang di dalamnya mencakup pewujudan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tema tersebut juga memberi kesan kuat kepada kita mengenai keharusan pemanfaatan teknologi digital yang harus dilakukan secara bijak, cerdas dan kreatif, serta diarahkan untuk memperkuat jejaring digital yang produktif dan bermanfaat dalam rangka memperdayakan masyarakat dan warga bangsa, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan juga percepatan pembangunan ekonomi nasional yang kokoh dan berkeadilan. Saya berharap agar UIC bergarda depan dalam memperoleh penyelenggaraan yang berbasis digital di Indonesia, senantiasa memberikan kontribusi baik pada pada pendirinya sehingga hadir talenta digital yang memiliki komitmen yang tinggi menumbuhkan keadilan dan kesejahteraan bangsa dan masyarakat Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi setiap gerak langkah ikhtiar UIC dan mengembangkan pendidikan tinggi berbasis digital di Indonesia sebagai bagian dari keikutsertaannya mewujudkan cita-cita bangsa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yakin usaha sampai. Terima kasih. Ya, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama Insan Cita Speech gitu ya, atau tokoh-tokoh bangsa yang juga dari awal
yang sudah menyumbangkan materi maupun non-materi yang mendukung, mensupport betul untuk pendirian kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan keynote speaker yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang juga sudah hadir di kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan hadirin semuanya, jangan lupa hari ini untuk mempost Insta story-nya, atau mungkin yang masih aktif di Facebook nggak apa-apa, di tag ke akunnya UIC Official dan nanti akan kami repost gitu ya, dengan tagar halal bihalal UIC. Gitu. Nah, sekali lagi mungkin hadirin semuanya Bapak Ibu belum mengikuti media sosial UIC, itu ada di Instagram UIC Official, kemudian ada di Facebook Universitas Insan Cita Indonesia, kita juga ada di TikTok dan ada di YouTube, namanya sama UIC Official. Atau juga mau informasi yang lebih komplit gitu, bisa berkunjung ke website uic.ac.id, atau mungkin hari ini ada yang mau langsung daftar, silakan saja, yaitu di pmb.uic.ac.id. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan kembali penampilan dari Student Union. Kalau tadi dari Music, Dancing, and Singing Club, kali ini penampilan dari Acting Club, yaitu wadah bagi mahasiswa UIC yang ingin mengasah minat dan bakat di bidang acting, baik dalam bentuk film maupun pentas drama. Inilah penampilan dari Acting Club. Bila hari ini tidak menyilaukan mimpi di masa depan, bila kesenangan sesaat tidak membuat lupa kesenangan jangka panjang, pantaslah kita berbahagia atas jiwa sehat dan dewasa. Selamat pagi, pagi yang indah bersama kicauan burung di luar. Mentari pagi melangkahkan senyumnya yang sangat liar. Sinarnya menyampaikan berita gembira, menyambut kedatangan harapan baru, coretan yang akan menjadi kisah indah dan haru. Anak-anak berlari berlalu lalang, penuh senyum dan rasa semangat yang selalu datang. Terbang mengejar bintang, diiringi sayap suci dan doa-doa terpuji. Semilir angin ikut menyapa, membunuh suasana buruk nan hampa, menyelimuti hati dengan sejuknya kata, kau adalah yang terbaik di dunia. Setelah sekian banyak kedipan mata, ada rasa yang ingin ku sampaikan. Meski teramat jauh diukur jarak, semangat ini akan terus bersemangat dan selalu siap tumbuh bersama. UIC terbungkus pelangi di hati. Ya, itu tadi penampilan dari Acting Club dari ketuanya Mas Rasul Firdaus. Oh ya, Prof Mahfud MD izin. Mas Rasul Firdaus ini adalah angkatan pertama di UIC, kader kita, kader bangsa yang juga dari Madura ini, Prof. Jadi mungkin nanti dari awal gitu ya, pada saat menjadi mahasiswa baru, pada saat PKKMB kalau di UIC itu ada namanya Digication. Mas Rasul Firdaus itu sudah mengannounce bahwa beliau akan mengikuti jejak Prof Mahfud MD. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ada Mas Rasul Firdaus di sini. Dan juga alhamdulillah UIC di angkatan 1 dan 2 kita sudah
tersebar mahasiswa kita di 33 provinsi, jadi hanya satu provinsi yang belum, itu di Provinsi Bali. Insya Allah di angkatan ketiga ini akan komplit gitu ya. Mahasiswa-mahasiswi kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan di angkatan kedua ini sudah ada mahasiswa kita yang dari Taiwan. Betul begitu ya, dari beberapa negara lainnya. Nah, untuk acara ini selain live di YouTube UIC Official, juga disiarkan di ICBN TV atau Insan Cita Broadcasting Network yang bisa diakses via website di uic.ac.id. Baiklah, langsung saja kita dengarkan keynote speaker kita dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhajir Effendi. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardha ka ardhis samaa'i wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Insan Cita ya, Universitas Insan Cita Indonesia, yang saya banggakan Bapak Profesor Dr. Laudi Masihu Kamaludin, Ketua Harian Presidium Majelis Nasional KAHMI, Dr. Ahmad Doli Kurnia, senior KAHMI, yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Dr. Insinyur Akbar Tanjung, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, Bapak Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, dan Ibu Profesor Dr. Siti Surah, serta para senior yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para pengurus Himpunan Mahasiswa Islam seluruh Indonesia yang hadir, dan juga pengurus KAHMI se-Indonesia yang hadir, yang saya muliakan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan virtual dalam rangka merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah, setelah kita menjalankan ibadah Ramadan 1 bulan lamanya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh, dan diterima doa-doa kita, terutama doa untuk memajukan umat dan bangsa yang kita cintai ini. Saudara sekalian yang berbahagia, saya diminta untuk menyampaikan dua patah kata oleh Pak Rektor UIC. Sebetulnya saya juga sudah menyampaikan sebaiknya jangan saya, gitu, karena saya sudah sering diminta untuk berbicara gitu, dan bahannya sudah habis dari saya. Gitu. Untuk cari bahan-bahan sudah susah. Gitu. Apalagi dengan saat ini saya bukan termasuk orang yang banyak baca. Dan waktu saya sudah tidak cukup banyak untuk mencoba berdisiplin membaca, apalagi menulis. Gitu. Dan tentu saja apa yang akan sampaikan tidak ada yang up to date, tidak ada yang
mutaakhir gitu. Ini yang saya khawatirkan. Saudara sekalian yang berbahagia, tapi bagaimanapun untuk memenuhi permintaan dari UICI sebagai penghormatan saya kepada seluruh sivitas akademika UICI dan kami dan juga seluruh HMI seluruh Indonesia, izinkan saya menyampaikan patah kata pada kesempatan ini. Saudara sekalian yang berbahagia, saya menyambut baik atas terselenggaranya halal bihalal yang diprakarsai oleh Universitas Insan Cipta Indonesia atau UICI pada saat ini sebagai ajang untuk bersilaturahmi setelah kita menjalani ibadah Ramadan, kemudian kita memasuki Idul Fitri yang artinya kembali kepada fitrah secara harfiah, artinya menandai bahwa ibadah Ramadan kita insya Allah diterima oleh Allah sehingga kita bersih dari dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, begitu janji Allah. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik, maka semua dosa kita yang lalu akan dihapus. Maka pada kesempatan ini saya ingin memanfaatkan momentum kegiatan Hilal Bihalal ini untuk meminta maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Saudara sekalian yang berbahagia, Ramadan dan halal bihalal itu sebetulnya tidak ada kaitan secara syar'i. Gitu. Ini sebetulnya adalah tradisi dan tradisi yang sangat baik. Kalau seandainya ini termasuk bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Jadi tradisi yang ditambahkan, ditempelkan di dalam ajaran keagamaan yang tujuannya sangat baik. Karena itu seandainya itu dianggap sebagai bentuk tambah-tambah, tapi ini tambah-tambah yang baik atau bid'ah hasanah itu. Istilah halal bihalal sendiri juga enggak dikenal di dalam bahasa Arab, itu khas Arab Indonesia itu. Arab yang sudah diindonesiakan. Atau Arab Indonesiawi ya itu halal bihalal. Kemudian ayat yang sering dikutip kalau kita melaksanakan halal bihalal itu adalah ayat yang tadi saya sebut tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, basari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardha ka'ardis samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah atau bersegeralah engkau semua untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Di dalam pesan ayat ini secara spesifik ditunjukkan siapa orang takwa yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu alladzina yunfikun, yaitu mereka yang berderma. Berderma ini bisa dalam bentuk zakat, bisa dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah dan lain sebagainya. Fisyarra'i wa dharra'i, baik dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi ajaran Islam kita mengajarkan untuk berderma itu tidak hanya pada saat kita lapang, tapi justru pada saat sempit itulah taruhan kita sebagai golongan yang mutakwin atau tidak itu adalah ketika kita dalam keadaan sempit, kesempitan, kesulitan, tapi kita juga mesti terdorong untuk berderma. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wa dharra'i wal kadhiminal ghaidh, dan kemudian mengelola atau mengendalikan amarah, wal afina aninnas, dan memaafkan sesama manusia. Lah inilah saling memaafkan, inilah yang dipakai dasar wal afina aninnas, inilah yang sering dikutip oleh para dai, para mubalik yang beri ceramah halal bihalal biasanya bersumber dari ayat ini untuk dijadikan acuan pentingnya kita saling memaafkan. Saudara sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa UICI ini baru seumur jagung, masih tumbuh dalam kita. Saya tidak perlu melanjutkan tadi ayat Al-Quran tadi, saya kira semuanya sudah sangat menguasai. Walaupun ayat ini tadi saya singgung nggak ada konteksnya dengan halal bihalal, karena kalau kita baca ayat sebelumnya, ini sebetulnya kaitannya dengan masalah utang piutang ya. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afan. La ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan.
Orang-orang beriman, janganlah engkau memakan riba yang berlipat ganda. Gitu. Itu jadi kita dilarang di Allah berhutang piutang yang tujuannya mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari utang piutang itu. Sebetulnya itu kemudian urut-urutannya yang ujung-ujungnya kemudian supaya kalau nanti orang utang itu dia tidak bisa mengembalikan gitu ya. Itu anggap aja sedekah gitu. Dan kalau dia kemudian ternyata ketika pada akhirnya dia tidak bisa membayar, gitu, maka kemudian kita harus bisa mengendalikan marah, tidak boleh memarahi mereka orang yang gagal tidak bisa membayar itu. Dan toh akhirnya seandainya dia ternyata betul-betul tidak bisa mengembalikan, kita memaafkan. Jadi memaafkan di situ dalam konteks untuk orang-orang yang berhutang kepada kita dan mereka tidak bisa membalikan kepada kita itu. Tapi kemudian bisa dicarikan digeneralisasi, kemudian menjadi dalil tentang halal bihalal tadi. Saudara sekalian yang berbahagia, sekarang kita berkaitan dengan keberadaan UIJ. Kita tahu bahwa Bapak Presiden Joko Widodo pada waktu meresmikan UIJ ini memberikan pesan bahwa tantangan besar bagi UIJ adalah untuk bagaimana terus bergerak maju, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di abad digital ini. Saya kira apa yang platform atau jalur yang dipilih oleh UIJ itu sudah menunjukkan bahwa UIJ ini bangkit berdiri menantang zaman, yaitu di mana pada saat momentum bersamaan dengan apa yang kita sebut dengan era revolusi industri 4.0. Dan era industri 4.0 ini yang menjadi tulang punggungnya adalah digitalisasi di semua lini. Gitu. Dan kalau kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita susuri dari sejarah, ini bukan hal yang baru, karena justru sumber dari kebangkitan digital era 4.0 pada tahun 2000-an ini sebetulnya adalah bersumber dari teori yang muncul sekitar tahun 1500-an yang lalu, bukan 1200-an yang lalu. 1200 yang lalu yang ditemukan oleh seorang ahli matematik, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi yang menemukan teori aljabar dan juga menemukan teori algoritma yang kemudian karena itu teorinya namanya yang digunakan untuk mengabadikan teori itu. Jadi kalau kita menyebut algoritma atau logaritma itu sebetulnya berasal dari nama penemunya yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi inilah yang menemukan landasan-landasan menemukan angka yang kemudian menjadikan dasar untuk perhitungan-perhitungan yang sekarang bukan perhitungan digital itu. Karena itu sebetulnya kalau kita pelajari lebih dalam, sebetulnya era 4.0 ini yang menjadi pengendali utamanya adalah algoritma. Maka dari algoritma itulah kemudian lahir Internet of Things, kemudian melahirkan berbagai macam kecerdasan artificial atau artificial intelligence, mulai masuk robotik, dan seterusnya. Itu sebetulnya sangat tergantung kepada program yang membuat teknologi itu, dan programmernya itu akan sangat tergantung bagaimana dia bisa memanfaatkan algoritma yang sebetulnya ditemukan 1.300 tahun yang lalu oleh seorang sarjana muslim, doktor muslim, dari Iran, yang kemudian banyak mengabdikan hidupnya di Baghdad, yaitu di Universitas Baghdad, ya, dan kemudian melakukan teori-teorinya banyak diadopsi oleh perguruan tinggi Barat, yang kemudian menjadi landasan dari ilmu modern saat ini, sampai akhirnya kemudian muncul era 4.0, yaitu era digital sekarang ini. Saudara sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa revolusi industri 4.0 perkembangannya sangat pesat, dan teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi digital telah menyebabkan hadirnya fenomena disrupsi di hampir seluruh bidang kehidupan. Sebetulnya disrupsi ini juga bukan hal yang baru. Perjalanan kita memang
diwarnai dengan disrupsi dari waktu ke waktu. Saya masih mengenal namanya kereta api, lokomotif. Dulu ada kereta lokomotif yang warnanya hitam, yang itu didorong dengan kapal dengan uap, ya, makanya disebut lokomotif. Itu saya masih menangi masa kecil saya. Tapi sekarang dalam waktu yang singkat, kereta yang warna hitam itu sudah diganti dengan diesel dan sekarang sudah malah bergeser lagi menjadi kereta listrik. Ini tentu saja dalam waktu itu semua adalah disrupsi, termasuk juga alat-alat pertanian, teknologi pertanian juga bergeser. Sekarang anak-anak kuliah, mahasiswa yang kuliah di pertanian, saya nggak yakin masih kenal namanya lupu, namanya garu, namanya aniani. Itu adalah teknologi-teknologi yang saya masih tahu. Tapi saya yakin generasi sekarang mungkin sudah tidak tahu seperti apa sebetulnya lupu, termasuk yang kuliah di Fakultas Pertanian. Ini juga disrupsi. Karena itu sebetulnya disrupsi itu bukan yang istimewa, biasa-biasa saja, tetapi memang dengan adanya era industri 4.0 ini, disrupsi itu semakin cepat, bergerak bukan dari tahun ke tahun, tapi dari bulan ke bulan, bahkan bisa dari ke hari ke hari. Dan ini yang harus kita respon, dan kehadiran UIC seperti yang dipesankan oleh Bapak Presiden, Pak Joko Widodo ketika meresmikan ini, itulah yang menjadi taruhan keberadaan dari UIC ke depan. Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diminta untuk memberikan tema tentang pembangun keberadaban di era digital untuk keadilan dan kesejahteraan bangsa. Kata-kata kunci yang mengungkap dalam tema ini adalah peradaban, era digital, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Peradaban memiliki kata dasar adab yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kehalusan dan keluhuran budi, pekerti, budaya adiluhung kalau di dalam bahasa kerennya. Jadi peradaban itu artinya serba sophisticated, subliminal, itulah namanya keberadaban. Tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga peradaban juga diartikan sebagai kemajuan. Dan hal ini kita menambahkan bahwa kemajuan yang beradab, yang berlandaskan dimensi moralitas. Bahwa peradaban sebagai bagian dari yang harus dicapai di dalam kemajuan kebudayaan atau puncak segala ikhtiar manusia untuk mencapai kemajuan, maka ia harus dilandasi oleh dimensi moral. Pengertian sedemikian itu identik dengan istilah yang kita kenal yaitu civilization dalam bahasa Inggris. Civilization niscaya perilaku umat manusia, civilization meniscayakan perilaku umat manusia yang civilized, yang beradab. Sebagai bangsa yang besar, para pendiri bangsa juga telah mengakomodasi hal tersebut ke dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Civilization inilah yang sering juga dikontekkan atau diartikan dengan Madani, Madinah. Kita tahu bahwa ibu kota Madinah sebelum Rasulullah hadir untuk memberadabkan masyarakat Madinah, itu namanya adalah kota Yasrib. Kemudian setelah Rasulullah hadir, kemudian dijadikan kota Madinah, artinya kota peradaban. Disitulah Rasulullah membangun landasan-landasan peradaban, yaitu sunnatun Nabi. Jadi tradisi-tradisi yang dirintis oleh Nabi. Apakah sebelumnya belum ada sunnah? Sudah. Jadi kata sunnah itu bukan kata yang hadir begitu saja pada masa Rasulullah, tapi sebelumnya juga sudah ada istilah sunnah, tapi waktu itu adalah sunnah keluarga atau sunnah ahliyah. Setiap keluarga memiliki sunnah, sunnahnya masing-masing. Biasanya mengacu kepada tokoh dari nenek moyangnya yang memiliki andil besar di dalam tema-tema besar, entah itu perjuangan membela kemanusiaan atau membela negara dan seterusnya. Karena itu sunnatullah itu, sunnah itu pada dasarnya adalah tradisi yang membuat keluarga itu bangga. Itu tapi pada era Rasulullah sering disalahgunakan kebanggaan-kebanggaan keluarga ini yang sampai pada pertengkaran, perebutan
pengaruh dan seterusnya. Maka oleh Rasulullah dibubarkanlah itu sunnah-sunnah keluarga, itu digantilah sunnatur Rasul, tradisi Rasulullah yang kemudian mengatasi semua tradisi-tradisi yang ada di dalam keluarga itu. Jadi kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu sebetulnya kurang pas. Sunnahnya siapa? Sebetulnya yang betul adalah pertanggal Al-Quran dan Sunnatur Rasul. Jadi sunnah dari, yaitu tradisi-tradisi yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya hadis. Karena itu sebetulnya himne HMI itu juga kurang lengkap kalau dasarnya Quran dan hadis. Gitu. Hadis itu bagian dari sunnah saja. Karena sebetulnya sunnah itu tidak hanya sekedar hadis sabda Rasulullah, tapi menyangkut tindakan Rasulullah, perbuatan perilaku Rasulullah yang harus ditiru, termasuk tindakan orang lain, perbuatan orang lain yang oleh Rasulullah menyetujui. Ya. Itu semua sunnah. Ya. Karena itu, saudara sekalian, civilized, kembali kepada kata civilized, sebetulnya juga sama dengan masyarakat madani yang selama ini kita jadikan dasar, terutama oleh kami, sejak zaman almarhum Bapak Nurholis Majid selalu mengetengahkan tentang ini, tentang masyarakat madani ini. Karena itu kemudian juga punya Cak Nur mendirikan namanya Yayasan Para Madinah. Itu sebetulnya mengacu kepada kata Madinah dalam arti membangun peradaban ini. Saudara sekalian yang berbahagia, peradaban kita di masa ini diwarnai oleh perkembangan teknologi digital yang tadi sudah saya singgung. Secara kumulatif, jumlah pengguna internet dan telepon pintar di dunia, termasuk Indonesia, semakin meningkat. Dan kita tahu telepon pintar atau yang disebut dengan smartphone ini telah menggeser, telah mendisrupsi berbagai macam instrumen kehidupan kita, terutama kehidupan dalam berkomunikasi elektronik, ya, dan merampas semua perhatian gitu. Dan sekarang menjadi bagian dari kehidupan kita gitu. Bahkan pasangan kita itu yang pertama adalah handphone, baru pasangan yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita pergi gitu, kemudian istri kita tertinggal atau suami kita tertinggal, kita paling komentarnya Allah nanti kan pulang sendiri gitu. Tapi kalau handphonenya yang tertinggal, rasanya sudah setengah kiamat gitu. Inilah fenomena yang sangat-sangat krusial, sangat rumit, yang dihadapi oleh masyarakat dunia ini adalah hadirnya sebuah benda yang kelihatannya tidak seberapa gitu. Kalau di dalam bahasa Jawa itu istilah takti oramintayani, ya. Oramintayani itu enggak punya, kelihatan enggak istimewa, tapi daya pengaruhnya luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang berbahagia, kehadiran teknologi digital mengubah pola komunikasi konvensional yang melibatkan media massa konvensional menjadi komunikasi yang berpola non-konvensional melalui media sosial, di mana semua individu yang memegang piranti digital dapat mengungkapkan opini atau pendapat masing-masing, yang seringkali tanpa mengindahkan kaidah-kaidah komunikasi yang santun dan beradab. Nah ini, yang terakhir ini, tantangan kita adalah bagaimana memanfaatkan teknologi yang mestinya itu adalah menjadi tulang punggung sivilisasi peradaban, tapi justru memiliki dampak merusak peradaban. Dan efek kerusakannya sangat luar biasa, berganda atau collateral damage secara moral. Dan ini yang harus kita waspadai dan kita tantangan berat, terutama bagi UIJ yang telah mencanangkan diri sebagai lembaga yang bertumpu kepada teknologi mutakhir yang sekarang ini, itu akan menjadi penentu, akan sangat besar sekali taruhannya. Saudara sekalian yang berbahagia, berbagai kecenderungan komunikasi di media sosial di masa ini telah meninggalkan catatan kepada kita fenomena berkembangnya beragam penyesatan informasi, hoax, ujaran kebencian atau hate speech, dan sejenisnya. Di abad ini, jagat digital juga banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan ragam kejahatan digital, propaganda komputasi yang meninggalkan akses bagi kemunduran kualitas peradaban digital itu sendiri. Berbagai kecenderungan negatif yang dipicu hadirnya media sosial tersebut tentu dapat berdampak pada kemunduran kualitas peradaban kita. Dengan demikian, berkembangnya teknologi digital atau revolusi
Industri 4.0 atau TIK belum tentu menjamin bahwa peradaban manusia kini dan ke depan akan semakin berkualitas. Hal ini bisa kita pahami mengingat sebagaimana dicatat oleh Eric Schmidt dan Jared Cohen dalam buku The New Digital Age, Reshaping the Future of People, Nation, and Businesses. Yaitu kebaikan dan kejahatan di zaman digital kita memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk hadir. Dan itu sebetulnya sudah sunatullah, antara kejahatan dan kebaikan, antara kebatilan dan kebajikan, itu selalu beriringan, dan secara kuantitas dan kualitas juga saling saling mengisi, saling meningkatkan masing-masing, sehingga ketika kita memetik manfaat dari sebuah revolusi, maka pada suatu saat yang sama kita juga harus membayar ongkos dari revolusi itu sendiri. Cuman masalahnya adalah seberapa ongkos yang kita harus bayar dan seberapa manfaat yang bisa kita petik. Tentu saja sebaiknya kita ingin petik sebanyak-banyaknya manfaat dan kita tekan seminim mungkin, sesedikit mungkin mudarat atau unintended consequences dari revolusi yang terjadi itu. Saudara sekalian yang berbahagia, dalam rangka itu pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang relevan agar teknologi digital bermaslahat bagi kemajuan bangsa. Kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang yang kita kenal ITE. Berbagai aturan pelaksananya oleh pemerintah juga telah dilengkapi dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari berbagai organisasi masyarakat dan kalangan akademisi. Selain itu, pemerintah dan DPR tengah mempersiapkan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi. Semua itu diharapkan menjadi panduan bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk semakin memahami dan memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dan terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan digital. Tetapi sekali lagi, undang-undang itu memang kita rancang untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak, tetapi tergantung siapa yang belakang undang-undang itu dan visi dan misi apa yang menggunakan itu. Karena undang-undang kadang-kadang juga mirip seperti padang bermata dua, tergantung siapa yang menggunakan dan mau kemana arah undang-undang itu. Tentu saja pemerintah dan kita semua berharap undang-undang yang diproduksi itu adalah betul-betul melindungi dan untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak dan untuk menyaksikan perjalanan peradaban bangsa ini menuju ke cita-cita seperti yang telah diimpikan, dicita-citakan oleh founding fathers kita. Saudara sekalian yang berbahagia, manakala kita kaitkan dengan konteks keadilan dan kesejahteraan digital, maka dimensinya luas, di mana satu sama lain saling terkait, baik secara teknis maupun substantif. Khasanah keadilan digital, misalnya, secara teknis menuntut adanya pemerataan akses masyarakat terhadap sarana prasarana teknologi digital. Ini sekarang sudah mulai terjadi. Saudara sekalian, kita bisa saksikan ketika mau tidak mau kita harus mengambil keputusan bahwa anak-anak sekolah kita karena ada wabah COVID-19 ini harus belajar secara daring, belajar dari rumah, artinya juga menggunakan teknologi informasi yang ada, maka disitulah ketimpangan mulai terjadi. Untuk masyarakat urban yang memiliki akses cukup besar, tidak ada masalah, tetapi masyarakat rural yang jauh dari akses internet, jauh dari akses teknologi informasi ini, tentu saja dia akan semakin tertinggal. Satu sisi memang ini ada proses percepatan, tetapi ada juga yang tertinggal, dan yang tertinggal itu akan semakin jauh tertinggal. Maka tugas dari UIC termasuk kami menurut saya, bagaimana memastikan bahwa mereka yang tidak terjangkau ini tidak akan tertinggal terlalu jauh. Dan kita harus punya mission shaker, misi cuci, bagaimana kita ikut terlibat di dalam penanganan ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau di Jakarta mungkin begitu mudahnya anak-anak mengakses bahan-bahan ajar,
baik yang disampaikan oleh dari gurunya maupun dari YouTube. Tapi kalau kita mencoba ke Papua, di sana ada kabupaten namanya Kabupaten Duga, di sana siswa-siswa jangankan memegang handphone, sepatuan juga belum, gitu. Dan tentu saja handphone adalah sesuatu yang aneh bagi mereka. Sementara mereka harus belajar secara daring. Dari mana mereka bisa dapat daring kalau dia handphone saja masih lihat suatu hal yang aneh. Dan inilah kenyataan yang harus kita atasi, dan ini tidak boleh kita pungkiri, kita tidak boleh nutupi kenyataan ini, justru harus kita buka secara luas dan kita selesaikan. Dan saya kira tugas besar dari kami, terutama melalui UICI ini adalah supaya berpihak kepada mereka-mereka yang tersegregasi, yang tertinggal oleh deru percepatan dari teknologi informasi ini. Saudara sekalian yang berbahagia, harapan dari sekarang yang terakhir dari apa yang kita sampaikan, saya sampaikan adalah tentang keharusan kita, terutama UICI ini, untuk memikirkan tentang masa depan kehidupan perekonomian nasional kita seiring dengan semakin diadopsinya teknologi digital ini. Kita tahu bahwa sesuai dengan falsafah yang dibangun, falsafah ekonomi yang dibangun oleh founding fathers kita, ekonomi kita adalah ekonomi yang berasaskan kerakyatan, dalam arti berarti tidak boleh ada satu orang pun seharusnya yang menguasai aset, menguasai kekayaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam Indonesia ini untuk kepentingan sekelompok orang atau untuk maksud sekelompok orang saja atau kurang terbatas saja. Dan ini tentu saja suatu tantangan besar ketika kita berada di tengah-tengah era globalisasi, era di mana perdagangan tak terbatas, non-barrier trade, maka kita harus betul-betul berusaha keras bagaimana tetap menjaga ruh, semangat ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh para founding fathers kita. Saudara sekalian yang berbahagia, saya ingin beri ilustrasi sedikit data Indonesia ini berdasarkan data tahun 2019 ada 65.400.000 UMKM. UMKM, usaha mikro, menengah dan kecil. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. 650.400.000 UMKM. Nah, saudara sekalian, itu berarti jumlah itu sama dengan 99% usaha nasional kita. Artinya berarti apa? Berarti 99% ekonomi nasional kita itu sebetulnya adalah dihidupi ruhnya dihidupi ruhnya oleh UMKM ini. Tapi di dalam struktur hierarki piramida ekonomi UMKM ini, yang betul-betul tergolong pengusaha menengah, itu tidak lebih dari 1%. Tidak lebih dari 1%. Hanya 0,9%. Usaha besar, itu di Indonesia ini jumlahnya belum sampai 6.000 usaha besar. Baru sekitar 5.400 pengusaha besar. Itu berarti hanya 0,01% dari total pengusaha nasional kita. Sementara pengusaha menengah itu tadi hanya 0,09%. Sedangkan yang usaha kecil itu jumlahnya adalah 1,01%. Sedangkan yang 98,7% adalah usaha mikro. Sekali lagi, 98,4% itu adalah mikro. 98 lebih persen ya, sisanya. Padahal usaha mikro inilah yang saya yakin peluangnya untuk mendapatkan akses era digital ini untuk masuk ke dalam platform-platform digital, saya kira yang paling kecil kemungkinannya. Berdasarkan informasi data yang ditampilkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM,
menyebutkan bahwa UMKM menyebutkan bahwa baru sekitar 24 juta ya, 24 juta pengusaha yang UMKM ya, maksud saya UMKM yang mendapatkan akses atau masuk di dalam ekosistem digital kita. Nah, itu kira-kira baru sekitar 26%. 26% ya, saya kira-kira. Jadi masih perlu perjuangan keras untuk mendorong terutama para pelaku ekonomi mikro, menengah, kecil dan menengah ini untuk masuk di dalam platform, di dalam ekosistem digital yang menjadi tujuan rencana dari pemerintah kita. Dan ini saya kira adalah menjadi tanggung jawab besar dari UIJ untuk ikut terlibat di dalam penanganan ini. Saudara sekalian, persoalan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi mikro ini bukan hanya soal akses, tetapi juga ketersediaan modal. Karena kita tahu ukuran dari pelaku ekonomi mikro ini adalah mereka yang omsetnya per tahun itu tidak lebih dari 300 juta. Kemudian asetnya juga tidak lebih dari 50 juta. Dan itu jumlahnya adalah 98% lebih tadi itu. Inilah yang menyebabkan kenapa pertumbuhan ekonomi kita masih harus didorong lebih keras, kalau dengan cara yaitu bagaimana memberdayakan UMKM ini, terutama mereka yang di kalangan mikro. Kita tahu COVID-19 telah menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi kita diperkuat justru karena daya kekuatan dari UMKM ini. Berbagai macam insentif oleh pemerintah didorong, diberikan kepada mereka untuk menyaksikan bahwa dia masih tetap hidup ketika terjadi hibernasi ekonomi selama 2 tahun ini. Dan alhamdulillah mereka sekarang mulai bangkit, dan mereka juga sudah mulai justru banyak yang bisa mengambil manfaat dari pandemi itu dengan segera memasuk mereka ramai-ramai di dalam platform digital. Dan kita yakin platform digital ini akan bisa meningkatkan mereka untuk ikut terlibat di dalam proses pertumbuhan ekonomi nasional kita. Walaupun kemarin Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dalam rapat Kabinet Paripurna sudah wanti-wanti kepada kita semua agar hati-hati di dalam kaitannya dengan keterlibatan atau masuknya platform-platform digital di dalam dunia ekonomi kita, terutama di kalangan UMKM. Terutama harus diwaspadai, yaitu para pelaku ekonomi besar atau setengah besar dengan platform digital yang dia miliki, kemudian justru melakukan apa yang dilakukan bukan melahirkan suatu aksi generatif yang memberikan manfaat kepada para pelaku usaha ekonomi yang lain, terutama UMKM, tapi justru apa yang dilakukan adalah aksi parasitis, yaitu menghisap apa yang lain. Dengan cara lain termasuk dengan aksi mereka bisa bakar-bakar uang dalam rangka untuk menghisap. Sebetulnya itu adalah merupakan bentuk praktek untuk menghisap para pelaku usaha mikro dan kecil yang ada sekitarnya. Karena itu Bapak Presiden wanti-wanti harus betul-betul ada telaah yang cermat di dalam upaya kita untuk segera membarai masyarakat Indonesia kita, terutama masyarakat ekonomi kita untuk menuju ke era digital ini. Dan ini saya kira pekerjaan besar bagi UIJ untuk melakukan kajian-kajian dan juga terlibat langsung di masyarakat untuk menunjukkan bahwa keberadaan UIJ sebagai kekuatan intelektual yang bernafaskan Islam dan berjiwa kebangsaan, ini betul-betul bisa memberikan sumbangsih yang bermakna untuk masa depan Indonesia yang berperadaban tadi itu. Ya Busa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu hadirin semuanya, demikian tadi keynote speaker dari Bapak kita Profesor Dr. Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan tanpa terasa, acara Halal Bihalal kita pada pagi hingga siang hari ini sudah di ujung acara. Kami persilakan nanti kita siapkan besannya ya, kita saling salam bersalaman gitu.
Dan baik secara langsung di kampus Universitas Insan Cita Indonesia ini di studio 1, 2, dan 3 atau juga melalui virtual nanti ikut bernyanyi gitu. Nah, kalau tadi Prof. Muhajir sudah menyampaikan juga bahwa Founding Fathers kita itu sudah menciptakan satu ekonomi kerakyatan gitu ya untuk membangun peradaban Indonesia, dan juga di UICI ini kita bismillah untuk membangun peradaban di era digital ini. Dan kita ada founding members yang ingin saya sapa, tadi di sela-sela acara sudah kami sapa gitu ya, dan di sini kita sudah mencatat ada Bapak Mohakim dari Semarang, kemudian Bapak Abdul Halik, Bapak Mazrur dari Kalimantan Tengah, kemudian Profesor Abdurrahman, Bapak Hasanuddin Rumrah, Bapak Arif Mandu, Profesor Mohnasi yang juga sebagai Rektor di Unair, Bapak Mohalkis, Bapak Samsuri, Profesor Sri Mulfayeti, Profesor Suradi Wirajaya, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, dan Bapak Arif Rahman. Terima kasih, dan mungkin tidak bisa kami sapa satu persatu terlewat gitu ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru besar KAHMI, kemudian pimpinan dan pengurus Majelis Nasional KAHMI, Majelis Wilayah dan Majelis Daerah yang tidak bisa kami sapa satu persatu, dan juga keluarga besar HMI dimanapun berada, dan tentunya Insan Cita, mahasiswa-mahasiswi UICI yang luar biasa sudah ikut pada pagi hingga siang hari ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam memandu acara ini terdapat banyak kekurangan, kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, jabatan, dan sebagainya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Maha mulia menerima seluruh amal ibadah kita, dan kita juga dipertemukan kembali di bulan suci selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, alumni HMI, dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir meluangkan waktu acara Halal Bihalal UICI yang pertama kami selenggarakan. Bahwa nanti kita akan bertemu kembali dalam kegiatan-kegiatan UICI. Mohon terus untuk memberi dukungan
kepada Wiji, mudah-mudahan Wiji akan terus tumbuh, maju dan berkembang bersama-sama dengan seluruh keluarga besar AMI dan KHMI. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup. Ini dari peserta Zoom. Jadi dibuka mic-nya, mungkin ada Prof. Ada siapa yang masih hadir? Jadi punten ditampilkan ininya peserta. Ini masih ada ratusan orang nih yang hadir. Prof. Muhammad Nur barangkali akan menyampaikan sesuatu, Prof. Prof. Didik. Dibuka mic-nya nih, Prof. Nur. Tak. Ya. Silakan, Prof. Prof. Muhammad Nur. Tolong dibuka Prof. Muhammad Nur itunya mic. Muhammad Nur Marang. Dibuka semua aja biar nanti masing-masing buka, Mas. Bentar. Ini dari Jogja, Prof. Tolong dibuka dulu ininya. Ya, oke, baik, sudah unmute nih. Terima kasih Kang Jana, Kanda Yunda sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda dari kami, terima kasih sudah mengundang saya untuk menyampaikan sesuatu. Saya melihat bahwa universitas yang kita dirikan ini insya Allah menjadi sesuatu ke depan dengan biaya kuliah yang bisa dijangkau, dan saya berharap ada sebuah gerakan yang bersama-sama memadukan dengan Dewan Masjid Indonesia, sehingga masjid-masjid menyiapkan juga fasilitas untuk kita memanfaatkan era digital ini. Nah, insya Allah juga banyak hal Kang Jana dan Bapak Rektor yang saya kenal, saya siap untuk memberikan injeksi-injeksi lah untuk mahasiswa, bagaimana kita berinovasi. Jadi ke depan itu kita berharap Muslim Indonesia insya Allah sudah sangat bagus. Gelombang pertama pendidikan, gelombang kedua adalah kesehatan. Nah, sekarang adalah gelombang ketiga, ekonomi berbasis inovasi dan menggunakan tool digital. Itu aja Kang Jana yang ingin saya sampaikan. Sukses untuk UIC. Terima kasih, Prof. Masya Allah, barokallah. Ditunggu nanti ya partisipasinya. Nah, Yap. terima kasih, Prof. Tadi ada Prof. Didik Suharjito. Silakan, Prof. Didik. Ada Prof. Nur Hayati Jamas. Kak Nur. Silakan, Prof. Nur Hayati Jamas. Apa sudah bisa buka ini ya mic-nya, Prof? Baik, Kang Jana, terima kasih banyak nih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kepada kita semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dalam suasana Idul Fitri yang sedang kita jalankan saat ini. Tentu kita semua menyambut baik ya halal pertama UIC yang diadakan secara resmi pada hari ini,
Dan ini adalah merupakan bagian dari langkah awal kita ya dalam membangun kebersamaan, komitmen bersama di dalam memberikan infus dan memajukan UICI ini sebagai institusi pendidikan tinggi yang lahir dari rahimnya KHMI, keluarga besar HMI. Itu satu yang tentu perlu mendapatkan catatan utama pada kita semuanya. Lalu yang kedua, tema yang digunakan di dalam kesempatan halal bihalal ini adalah membangun peradaban di era digital dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bangsa. Ini suatu cita-cita yang luar biasa, yang tentu dikaitkan dengan inilah yang akan menjadi misi sebagai sebuah pendidikan tinggi ya, satu pendidikan tinggi dari keluarga besar HMI, KHMI, yang di situ tentu tadi banyak diungkapkan ya plus minusnya perkembangan era digital kita saat ini. Kalau dilihat dari sisi digital, dia merupakan sebuah instrumental teknologi tentu, tapi dari instrumental teknologi yang digitalized ini, dia akan memberikan corak budaya tersendiri kepada kita semuanya dalam perkembangan budaya masyarakat kita secara global ya. Dan tentu di situ juga tetap ada plus minusnya. Tadi Prof. Muhajir saat menyampaikan tausiah beliau sudah menyinggung juga. Misalnya bagaimana bila, dan itu sedang dalam proses ya dan sudah banyak terjadi, misalnya artificial intelligence, tentu itu suatu capaian-capaian dari perkembangan digital saat ini yang kita nggak bisa juga abaikan, dan itu bagian yang juga tentu harus kita kuasai ya, dan dia akan melahirkan budaya tersendiri di situ. Nah, masalah kita sebagai sebuah universitas yang lahir dari rahim HMI KHMI tadi, kita tetap tak bisa melepaskan 3 pilar utama dari keberadaan kita, yaitu dari segi values adalah Islamic values tadi yang tentu tak bisa juga kita lepaskan dari landasan negara kita, dasar negara kita yaitu Pancasila tadi yang berketuhanan yang Maha Esa ada di situ. Dia terintegrasi, tak lagi bisa dipisah-pisahkan, itu dia terintegrasi, keislaman yang terintegrasi dalam kepancasilaan kita dan dalam semangat kebangsaan kita. Itu yang harus kita gambarkan, itu yang harus kita lahirkan, itu yang harus tercermin dari semua achievement yang dilahirkan dari UICI. Karena ada juga upaya-upaya memisahkan agama dengan Pancasila. Nah, ini kan satu tantangan buat kita. Apalagi di era digital ini, karena semua serba mungkin, ya kan? Misalnya, tentu sebagai sebuah produk teknologi, dia mengandung nilai tersendiri yang jelas, terutama pada aspek pemanfaatannya tadi yang tak terlepas dari bagaimana dia mengandung values based di situ. Disinilah kita perlu memberikan roh dan warna dari perkembangan digital tadi dalam mewujudkan peradaban baru di era ini yang tetap tentu dia berbasis kepada tadi basic values kita, keislaman yang tergambar dalam keinsancitaan kita, dan juga tentu pada semangat kebangsaan kita yang tak terlepas dari jati diri keislaman kita tadi yang berlandaskan Pancasila. Ini satu hal, dan cita-cita besar kita itu memang penuh tantangan, dan di situ memerlukan semangat yang tak boleh padam gitu ya, bagaimana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pada bangsa kita. Dan tadi Prof. Muhajir banyak menyampaikan bahwa yang utama kita ini, kita tidak boleh melakukan segregasi lah ya kan, bahwa mereka yang du'afa itu harus menjadi prioritas dari apa atau dari langkah yang kita akan lakukan. Mereka juga harus kita berdayakan, mereka harus hidup dalam satu suasana keadilan tadi, satu roh keadilan di dalam perkembangan bangsa kita. Itu kira-kira, dan itu misi utama kita di UICI, dan itu yang harus kita jalankan dengan semangat kebersamaan,
yang tentu juga ini harus menular kepada semangat kebersamaan dalam kehidupan bangsa kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mencapai cita-cita yang mulia tadi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian dan Kang Jana yang sudah memberikan kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur Hayati Jamas, Miss Senior yang luar biasa. Ini kepada teman-teman sekalian, mohon maaf ini yang diberi untuk bicara para guru besar ya. Silakan Prof. Abdurrahman Latif dari Surabaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jana atas kesempatannya. Kanda, Yunda, dan Dinda semuanya. Semoga semuanya di dalam anugerah rahmat dan ridha Allah SWT. Sangat bagus dan membanggakan dan mudah-mudahan menjadi gairah kita untuk fokus memajukan WICI. Di tengah itu mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh semua senior tadi, mudah-mudahan kita masih ingat bahwa misi Rasul kita adalah liutamima makarimal akhlak. Jadi yang saya terbayang WICI ini pertama dulu bagaimana akhlaknya semakin mulia. Mudah-mudahan kemuliaan akhlak ini tergambar dari dihempaskannya egois, munculnya rahmatan lil alamin. Amin. Lalu kemudian yang kedua, seberapapun hebat referensi yang digunakan, mudah-mudahan WICI yang berasal dari Kahmi ini menghadirkan esensi utama referensi yaitu Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan ini menjadi pilar pertama yang kita pakai sebagai landasan untuk maju ke depan, menggapai akhlakul karimah mulia mengikuti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan anugerah rahmat dan ridhonya kepada kita semua untuk hadir bersama ICI, mengembangkan, bersemangat untuk membangun, memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita dan bagi Indonesia dan bagi dunia. Sekali lagi hatur nuwun kepada Kang Jana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdurrahman. Ya, sami-sami. Surabaya, Fakultas Kedokteran UNER. Terima kasih Prof. Prof. Ahmad Rafiqi Tantawi dari USU dari Medan. Silakan Prof. Prof. Ahmad Rafiqi Tantawi. Baik, terima kasih Kang Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ikut juga menyampaikan terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suasana halal bihalal. Semua Kanda Yunda dan mungkin ada adik-adik HMI yang hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih dan dalam suasana Idul Fitri seperti ini, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua usaha yang kita lakukan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih lagi untuk menyampaikan sesuatu dalam kesempatan ini, bahwa halal bihalal ini merupakan momentum yang baik sekali bagi kita untuk bertemu, meskipun tidak semua bisa hadir secara langsung. Dalam suasana seperti ini pun kita cukup bahagia bisa bertemu dan berkenalan. Dan ini tentu saja bisa kita dapatkan karena lahirnya WICI. Dengan lahirnya WICI yang tentu saja kita semua paham, ini dilahirkan dari rahim HMI atau Kahmi, dan ini sangat tepat sekali bahwa Kahmi atau HMI mengambil peran yang kontributif dalam partisipasinya untuk membangun perguruan tinggi. Dan tentu saja ini sangat tepat juga karena banyak dari alumni-alumni HMI yang berkiprah sebagai dosen dan aktif di perguruan tinggi. Saya berpikir bahwa dengan adanya WICI ini akan merupakan di mana
era digital ini bagi kita untuk untuk lebih maju dan tidak bisa ketinggalan tentunya adalah anak HMI, tidak bisa ketinggalan di sini. Satu hal yang saya pikir bahwa untuk kemajuan UIC ini ke depan adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu tidak hanya sekedar mencari mahasiswa, tapi kontribusi untuk kemajuan dalam bentuk pemikiran-pemikiran, atau bahkan di antara kita yang bisa memberi akses untuk berkembangnya UIC ke depan. Ini merupakan keniscayaan buat kita. Saya tidak berpanjang lebar dalam hal ini, tetapi era digital ini telah membuka mata kita bahwa tidak hanya universitas lain yang telah lebih dulu menggunakan kuliah secara digital, tetapi UIC menempatkan diri sebagai satu-satunya yang full digital, ya. Absen saja sudah dengan robot dan sebagainya. Ini suatu kemajuan yang besar. Tadi di antara kita ada yang menyampaikan di masjid bisa dilakukan. Itu kayak saya pernah diskusikan di masjid kami, bahwa di masjid kami itu ada anak-anak yang menggunakan wifi masjid untuk main game, kemudian olahraga dan sebagainya. Ini saya kira bisa ditindaklanjuti dengan tempat kuliah di masjid-masjid yang basisnya sudah pasti ada umat Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan bangga dengan UIC, dan hari ini UIC menambah kebanggaan kita sebagai warga HMI dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Selanjutnya ada Prof. Bustanul Arifin. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jana, Pak Rektor beserta para wakil rektor, Kanda dan Yunda, alumni HMI yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Saya senang ikut menyaksikan, mendengarkan tausiah, mendengarkan keynote speech dari Pak Menteri tadi, bahwa kita memang harus melangkah lebih tinggi lagi, lebih cepat lagi, dan tonggak dengan UIC ini kita perlu manfaatkan sebaik-baiknya dalam konteks yang lebih real, bukan hanya di bidang meneragadingan di perguruan tinggi, tapi dalam konteks aplikasinya dan kerja nyatanya, kontribusi kita untuk tadi berbuat lebih nyata kepada masyarakat. Dengan digitalisasi secara teori kita percaya bahwa efisiensi akan tercapai, tapi sekali lagi kata Mbak Nur Hayati Jamas tadi, dari Prof. Nur Hayati Jamas, dari Pak Menteri bahkan juga ya, jangan sampai ada predatory pricing yang bahkan mematikan para UMKM kita. Kita harus jaga juga seperti itu, dan kalau perlu Kang Jana, kita memberikan masukan yang lebih real kepada bapak-bapak, teman beliau policy makers itu, bagaimana caranya kita cegah predatory pricing. Predatory pricing itu begini Bapak Ibu sekalian, pertama mereka yang punya uang, para fintech itu jual murah sampai habis, sampai ketika semua orang masuk terekrut ke dalam sistem mereka, kemudian pelan-pelan mereka naikkan harganya, dan setelah UMKM kita mati, mereka merajalela. Saya pikir ini waspada kezaliman yang seperti itu, sehingga kita di kampus di UIC perlu menyadarkan masyarakat sebaik-baiknya, bukan sekedar dengan pemahaman, tapi dengan action nyata. Kalau yang seperti itu, bagaimana caranya kita menanggulanginya? Memang perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan tangan-tangan kita, network kita di seluruh Indonesia, insya Allah lebih cepat untuk menyampaikannya kepada yang real di lapangan, sehingga mereka kita bisa lindungi lah setidaknya sedapat mungkin. Syukur-syukur kita bisa mampu mengangkat kelas mereka. Demikian, sekali lagi minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita mendapat
rahmah, dan taufik hidayah dari Allah SWT. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Lanjut, Prof. Didi Suharjito, silakan, Prof. Prof. Didi Suharjito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Mohon maaf lahir batin pada saudara-saudara kita semua, warga UIC ya, Universitas Insan Cipta Indonesia. Saya terkesan sekali dari paparan baik oleh Pak Menteri ya, Prof. Effendi maupun juga Prof. Mahfud tadi ya. Jadi semuanya mensupport kepada, saya kira, cita-cita dari bagaimana kita membangun UIC ini. Jadi saya kira dengan pesan-pesan tadi tentu menjadi pondasi bagaimana kita mewujudkan cita-cita membangun UIC ini ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja untuk dapat membangun suatu perguruan tinggi yang terus maju dan berkembang, berkontributif untuk pembangunan bangsa kita, tentu membutuhkan satu support dari berbagai pihak ya. Dan kepemimpinan dalam hal ini kepemimpinan perguruan tinggi ya, peran Pak Rektor dan jajarannya tentu saja sangat penting untuk bisa mewujudkan cita-cita satu perguruan tinggi yang dapat dikatakan ini kan baru ya, baru dalam arti modelnya ya, atau apa istilah itu, desainnya ya, sebagai suatu perguruan tinggi berbasis digital. Ini satu hal yang baru dan tentu ini menjadi satu tantangan. Jadi terus membesarkan perguruan tinggi ini, terus berkibar ya di level nasional bahkan juga global. Tidak boleh kalah dengan berbagai perguruan tinggi yang lebih dahulu dibangun ya, dan tentu standar-standar nasional internasional tetap harus juga menjadi acuan. Saya kira itu yang menjadi pesan-pesan kita dan upaya-upaya kita ke depan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di daftar hadir ini saya lihat masih ada 4 orang guru besar ya. Jadi kita selesaikan sampai selesai guru besar 4 orang ini ya. Silakan Prof. Asa Sriwarni dari Padang. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih ke Kang Jana yang telah men-share untuk mengikuti halal bihalal hari ini, dan malah sudah bisa komunikasi dengan Bang Laude karena dulu sama-sama Kongres MI usulan di Makassar. Kemudian kita memberikan apresiasi kepada Pak Rektor dan Wakil Rektor dan tenaga pengajar, karena memang kalau kita lihat tujuan MI itu terbinanya insan akademis. Nah, insan akademis itu biasanya kita belajar perguruan tinggi saja. Sekarang kita sudah mendirikan UIC, itu kan luar biasa itu. Nah, jadi dulu dilambangkan dengan lambang MI itu pena itu kan menunjukkan intelektual juga. Sekarang sudah ada UIC, itu luar biasa. Nah, untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang dari Allah, itulah mungkin barangkali UIC nanti kita bersama-sama kami tentu lebih bisa lagi kita wujudkan dengan sebaiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjana. Terima kasih Prof. Selanjutnya Prof. Saiful Anwar dari Lampung. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan di sini dan kita saling memaafkan, mungkin ada salah khilaf ya, dan sikap dan sebagainya kita, dan saya secara pribadi mohon maaf lahir dan batin. Dan yang kedua, tentu kita bersyukur kepada Allah SWT
bahwa kami HMI tentunya sudah punya universitas sendiri yang memang sudah lama kita dambakan. Ini tentu saja berkat kita semua, berkat para senior kita, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah minimal sudah mendoakan universitas kita sudah wujud pada hari ini. Tentu saja kita menyadari karena masih baru, banyak kekurangan, banyak kelemahan yang tentu kita membutuhkan support kita semua sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tadi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Mahfud, ya, Kanda kita itu, ya memang kita harus akui kita masih lemah, masih belum seperti yang lain, ya. Kalau rujukan kita universitas yang canggih teknologi ini biasanya kan BINUS. Nah, mudah-mudahan nanti kita sama dengan mereka itu hebatnya. Dan sekarang kita memang masih baru, kita doakan dan mari kita bersama untuk sama-sama mensupport, mendoakan kebanggaan kita ini, universitas kita ini ke depan lebih maju dan lebih berdaya saing ya di masa yang akan datang. Demikian Kang Jana, terima kasih Kang Jana, kami doakan jenengan sehat terus. Amin, amin. Terima kasih, Bro. Di jenengan ini di mana-mana ada kan? Nah, ini salah satu kontribusi beliau ini luar biasa, termasuk juga niatan kita ingin bersama-sama ke depan itu kader-kader kita lebih maju, insyaallah ya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saiful Anwar dari Lampung. Selanjutnya Prof. Rizal Damanik. Ini yang biasa mewakili Indonesia di panggung dunia nih. Silakan Prof. Rizal Damanik. Prof. Rizal Damanik, Deputi di BKKBN. Prof. Rizal, mangga Prof. Atau mungkin Prof. Sri Haryati dulu dari Palembang. Prof. Sri Haryati, silakan Prof. Mangga Prof. Sri Haryati dari Palembang. Iya Prof, sudah bisa buka mic-nya Prof. Silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jana sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bersama-sama hadir di sini dan mengucapkan selamat untuk UICI yang sekarang halal bihalal, dan mudah-mudahan kita mendoakan bersama universitas ini akan maju dan membawa bibit-bibit unggul nantinya untuk perkembangan di Indonesia. Saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sri Haryati dari Palembang. Selanjutnya Prof. Sri Milvayeti dari Medan. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Jana yang sudah memberi kesempatan untuk menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya doakan semoga UICI, universitas yang pertama di Indonesia yang berbasis Islam dan juga yang menggunakan teknologi canggih, dan semoga di masa depan jaya untuk nusa, bangsa, dan agama. Demikian saja Kang Jana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selanjutnya kembali ke Prof. Rizal Damanik. Prof. Rizal Damanik, silakan Prof. Abang nih pembicara yang terakhir nih Prof. Maka Prof. Rizal Damanik. Oh, mungkin beliau sedang sholat ya. Barangkali demikian ya acara kita pada pagi hingga siang hari. Kepada para doktor, saya lihat banyak sekali para doktor alumni HMI yang hadir. Nanti kita buat acara sendiri ya. Para doktor boleh menyampaikan pesan, harapan, dan usul-usul untuk kemajuan UICI di masa yang akan datang. Demikian juga untuk teman-teman yang lainnya. Insya Allah
kita dengan senang hati akan menerima saran, pendapat, dan usul dari keluarga besar HMI dan kami untuk kemajuan bersama kita. Mari kita dukung terus kemajuan UICI ini supaya UICI tumbuh berkembang sesuai dengan harapan kita semua. Dia akan bisa memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi dengan biaya yang sangat murah untuk sebanyak-banyaknya anak bangsa kita. Itu bagian daripada mission kita bersama HMI. Barangkali itu dari teman-teman MC ada hal-hal yang akan disampaikan terakhir. Sudah cukup ya? Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir meluangkan waktu. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Mari kita akhiri pertemuan dan dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Di acara-acara UICI selanjutnya.